Untuk yang pertama dilakukan, kita akan melakukan pembuatan KMNO4 0,1 normal. Pembuatan KMNO4 0,1 normal ini dibuat sebanyak 500 ml dan dibuat 1 hari sebelum titrasi dilakukan. Kenapa harus 1 hari sebelumnya? Karena KMNO4 ini akan menimbulkan endapan. Jadi harus dibuat 1 hari sebelumnya, dan apabila memang terjadi endapan, itu akan dilakukan penyaringan dengan glass wool. Di sini tidak menggunakan kertas saring karena kertas saring merupakan salah satu bahan organik yang dapat bereaksi dengan KMNO4. Untuk tahap selanjutnya, setelah dilakukan pembuatan larutan KMNO4 0,1 normal sebagai baku sekunder, kemudian dilanjutkan tahapan untuk pembakuan KMNO4 itu sendiri, yaitu dengan menggunakan larutan baku primer, yaitu asam oksalat. Di sini kita sudah menimbang asam oksalat itu 200 mg yang dilakukan 3 kali replikasi. Tahapannya setelah dilakukan penimbangan, nanti akan ditambahkan Aquades sebanyak 25 ml, kemudian ditambahkan H2SO4 atau asam sulfat sebanyak 2 ml, dan akan dipanaskan di atas kompor listrik atau penanas ini, dan akan diukur suhunya sampai antara 70 sampai 80 derajat Celcius. Setelah suhunya mencapai 70 sampai 80 derajat Celcius, baru akan dilakukan titrasi, yang mana di dalam buret ini akan diisi larutan KMNO4. Langkah pertama untuk pembakuan larutan KMNO4 0,1 normal, baku primer yang sudah ditimbang 200 mg ini akan dilarutkan dengan Aquades sebanyak 25 ml. Nah, untuk pengambilan Aquades ini, karena ini merupakan analisis kuantitatif, maka akan dilakukan atau akan diambil Aquadesnya menggunakan pipet volume dan dibantu dengan pump. Kita akan mulai untuk mengambil Aquadesnya sebanyak 25 ml. Jadi kalau kalian bisa mungkin yang belum pernah melihat pipet volume seperti apa, kalian bisa searching sendiri. Nah, kalian kalau di pipet volume di sini itu ada tanda batas yang menyatakan bahwa yang dipipet sudah cukup volumenya 25 ml. Setelah itu ditambahkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi baku primer, yaitu asam oksalat. Kemudian dilakukan penggojokan hingga asam oksalat ini larut sempurna. Kemudian akan ditambahkan H2SO4 atau asam sulfat di lemari asam sebanyak 2 ml. Selanjutnya, setelah ditambahkan H2SO4 pekat di lemari asam, kemudian kita lakukan homogenisasi dan dilakukan pemanasan di kompor listrik. Kemudian dilakukan pengukuran suhu sehingga akan mencapai suhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Ketika suhunya sudah mencapai 70 sampai 80 derajat Celcius, ini sudah mencapai suhu antara 70 sampai 80 derajat Celcius, maka baku primer ini siap untuk dititrasi dengan KMNO4. Jadi untuk titrasi ini untuk asam oksalat ini tidak menggunakan indikator karena memang KMNO4 sendiri itu sudah menimbulkan warna, sehingga tidak perlu indikator untuk mencapai TAP. Kita teteskan perlahan-lahan sampai terjadi perubahan warna. Ini sudah mulai menetes.
dan dilakukan sampai terjadi perubahan warna pada larutan asam oksalat ini, dan akan diukur volume KMNO4 yang digunakan dalam proses titrasi sampai terjadi titik akhir titrasi, yaitu perubahan warna ungu yang mantap. Setelah dilakukan titrasi dengan KMNO4, ini dia sudah mencapai titik akhir titrasi, ya, warnanya seperti ini, keunguan warnanya. Kemudian kita akan melakukan pengamatan pada volume KMNO4 yang digunakan selama proses titrasi untuk replikasi 1. Untuk replikasi 1 ini membutuhkan volume KMNO4 sebanyak 30 mili. Nah, proses ini pada pembakuan KMNO4 0,1 normal ini juga akan dilakukan pada replikasi 2 dan replikasi 3 dengan cara yang sama untuk memperoleh titik akhir titrasi dengan warna seperti pada replikasi yang pertama. Oke, setelah selesai dilakukan titrasi dengan KMNO4, kita sudah mendapatkan hasil pada 3 replikasi untuk pembakuan KMNO4 0,1 normal. Nah, di sini sudah dicatat tadi ya, untuk volume replikasi 1 tadi 30 mili, kemudian replikasi 2 dan 3 juga sama, yaitu 30 ml, hingga mencapai titik akhir titrasi dengan warna ungu yang seperti ini. Nah, untuk untuk replikasi 1 ini warnanya berubah menjadi coklat gitu ya, berubah dari warna awal yang semulanya ungu sedikit pekat, kemudian ini berubah menjadi coklat. Nah, ini bukan karena ada apa-apa, cuma memang di sini sudah terjadi reaksi oksidasi. Ya, karena KMNO4 ini adalah salah satu bahan yang mudah teroksidasi ketika terkena dengan udara, maka ketika dibiarkan beberapa lama ini juga terjadi perubahan warna. Di sini perubahan warnanya menjadi coklat. Kemudian setelah mencapai titik akhir titrasi dan sudah diamati berapa volume KMNO4-nya, selanjutnya kalian bisa menghitung normalitas yang sesungguhnya dari larutan KMNO4 untuk titrasi ini dengan rumus yang ada di buku petunjuk praktikum. Selanjutnya akan dilakukan penetapan kadar natrium oksalat yang sudah ditimbang. Di sini kita sudah menimbang 200 mg natrium oksalat, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, dan kita lakukan 3 replikasi. Ya, artinya 3 replikasi kita menimbang 3 kali. Setelah itu kita tambahkan aquades, dan kita mengambil aquades ini dengan pipet volume berukuran 25 mili dan dibantu pump atau pompa. Kita mulai mengambil aquadesnya sebanyak 25 mili. Kalau kalian belum pernah melihat pipet volume itu seperti apa, mungkin kalian bisa searching ya di Google, pipet volume itu seperti apa. Nah, untuk penggunaan pipet volume ini ketika sudah terukur sesuai dengan volumenya, yaitu 25 mili, itu ada pada batas yang sudah disediakan ya di sini batasnya. Nah, ini kalau sudah mencapai tanda batasnya, kita bisa pastikan bahwa larutan ini sebanyak 25 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi Na oksalat. Hal ini dilakukan pada replikasi kedua maupun replikasi ketiga. Kemudian ini dilakukan penggojokan sampai natrium oksalat ini larut sempurna dengan aquades. Tahapan
selanjutnya akan ditambahkan asam sulfat pekat atau H2SO4 pekat di dalam lemari asam sebanyak 2 ml. Setelah ditambahkan H2SO4 pekat 2 ml di dalam lemari asam, kita lakukan titrasi dengan KMNO4 di atas kompor listrik. Nah, sebelum dilakukan titrasi, kita harus pastikan dulu bahwa suhu dari natrium oksalat ini sudah mencapai rentang suhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Nah, setelah nanti suhunya itu mencapai 70 sampai 80 derajat Celcius, nanti akan dilakukan titrasi secara perlahan dengan KMNO4 ini hingga diperoleh titik akhir titrasi dengan adanya perubahan warna ungu yang mantap, dan dilakukan pengamatan volume KMNO4 yang digunakan selama proses titrasi sampai tercapai titik akhir titrasi tersebut. Nah, ini karena suhu dari natrium oksalat sendiri sudah terukur 78 derajat Celcius, maka bisa dihentikan pengukurannya dan dilanjutkan dengan proses titrasi dengan KMNO4. Nah, proses titrasi ini harus tetap di atas penanas air, di atas kompor listrik, sehingga tetap terjaga suhunya agar tetap stabil selama proses titrasi. Nah, ini mulai dilakukan proses titrasi, diteteskan secara perlahan dan dilakukan penggojokan juga sampai nanti terjadi titik akhir titrasi, adanya perubahan warna ungu yang mantap. Dan setelah dilakukan proses titrasi, ini diperoleh hasil bahwa titik akhir titrasinya berwarna ungu muda seperti ini, artinya memang sudah mencapai titik akhir titrasi ya, dan akan dilakukan pengamatan volume KMNO4 yang digunakan selama proses titrasi sampai terjadi titik akhir titrasi, yaitu sebanyak 28 mili. Nah, proses ini akan dilakukan untuk replikasi kedua dan replikasi ketiga. Dan setelah dilakukan titrasi dengan KMNO4 pada sampel natrium oksalat ini dengan 3 replikasi, ketiganya diperoleh hasil titik akhir titrasi berupa perubahan warna menjadi ungu muda atau kemerah muda seperti ini, dengan membutuhkan volume KMNO4 baik pada replikasi 1, 2, dan 3 yaitu sebanyak 28 mili. Sehingga nanti setelah ini kalian bisa menghitung kadar natrium oksalat sesuai dengan yang ada di buku petunjuk praktikum dan dilakukan perhitungan recovery-nya.